Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bisa beriman kepada Allah, mengimani adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala pilih makhluk-makhluk tersebut dan dijadikan kita termasuk makhluk pilihan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Allah katakan kami wariskan. Wal wiratha takunu mutaakhirah. Warisan untuk orang setelah kita, bukan untuk orang sebelum kita. Saya meninggal, warisan untuk anak saya, untuk orang yang hidup setelah saya, bukan orang yang hidup sebelum saya. Artinya orang ini terlambat, tapi Allah sifatkan alladzina istafina. Mereka ini terakhir, tapi dipilih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara makhluk-makhluk pilihan Allah, siapa? Kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Pertama Allah katakan orang ini terlambat adanya, tapi mereka orang pilihan saya. Siapa mereka? Orang pertama di antara mereka adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Berkah Nabi Muhammad, meski kita berada di ujung dunia, kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, nadat bika rusulul kiram. Para rasul pun mereka bermunajat dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita baca di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil mitsaqan nabiyyin, para nabi dikumpulkan oleh Allah, dan Allah sifatkan secara umum semua nabi, an-nabiyyin, semua orang yang Allah pilih menjadi nabi, mereka dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mitsaqan nabiyyin lama ataitukum, fi qira'ah lima ataitukum min kitabin wa hikmah. Kalian ini saya beri amanat kata Allah. Semua nabi dikumpulkan. Kalian saya berikan kitab, saya berikan wahyu kepada kalian. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Nanti akan datang kepada kalian nabi yang terakhir yang membenarkan apa yang kalian ajarkan. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Syarat, kata ulama, mafhum daripada ayat ini adalah syarat kalau kalian mau menjadi nabi, kalian harus beriman kepada nabi di akhir zaman, dan kalian harus bersumpah bahwa kalian mau membantunya mati-matian. Mereka mengatakan, baik ya Allah. Lalu Allah katakan, aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Tidak begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ini janji, ini sumpah.
Apakah kalian betul-betul menyanggupinya? Mereka mengatakan aqrarna. Kalau begini ya Allah, kan ini syarat, maka kami siap. Maka Allah katakan, wahai malaikat, kumpul kita semua, saya dan kalian menjadi saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini makhluk yang mulia. Kita ini makhluk pilihan Allah, tapi terkadang kita tidak sadar. Dan kita tidak bisa membedakan mana batu yang mulia, mana batu kerikil. Kita tidak menyadari diri kita, ya Allah, saya ini makhluk pilihan Allah. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari semua makhluk yang terbaik, Allah jadikan kita umat Rasulullah SAW. Harusnya saya tempatkan saya ini bukan di tempat-tempat yang tidak baik, namun saya tempatkan di tempat-tempat yang baik. Saya mulia karena Nabi Muhammad. Bayangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad semuanya menjadi mulia. Bahkan sesuatu yang hina bagi kita menjadi mulia. Karena Allah cinta. Allah suka kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad menjadi sahabat yang terbaik. Wa ba'dahu fal afdalu as-siddiq wa afdalu at-tali lahu al-faruq. Uthman ba'dahu kadza Ali wa baquna fal badri. Sahabat-sahabat Nabi menjadi orang yang paling termulia setelah Nabi. Kenapa? Karena sahabatnya Nabi Muhammad. Keluarga Nabi menjadi keluarga yang paling mulia karena keluarga Nabi Muhammad. Kota Nabi menjadi kota yang paling mulia karena kota Nabi Muhammad SAW. Bahkan firman Allah, Taurat firman siapa? Firman Allah. Injil firman apa? Firman Allah. Zabur firman Allah. Tapi kenapa Al-Quran dimuliakan? Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, man 'ashara al-ashrafa 'asha musharrafan. Wa man 'ashara al-arzala 'asha ghayra musharrafin. أفما ترى جلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. Orang yang mendekat kepada orang yang mulia maka akan mulia. Orang yang mendekat kepada orang yang hina akan hina. Kita melihat sampul Al-Quran. Di sini banyak ulama Al-Quran. Dan kita mengetahui orang awam bahwa sampul Al-Quran bukan termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kalau kita tutup Al-Quran yang kita cium sampulnya? Dia hanya sampul. Namun mendekat kepada yang mulia menjadi mulia. Maka Nabi Muhammad SAW makhluk pilihan Allah. Tidak ada makhluk semulia Nabi Muhammad SAW. Hadits wala haraj. Puji Nabi Muhammad. Ada rumil hasidin. Ada sebagian orang yang hasud, tidak mau puji Rasulullah SAW. Jangan dengarkan. Saya membawa Al-Quran, saya membawa hadis Rasulullah dengan hujjah yang qati'ah bahwa Nabi Muhammad makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Puji Nabi Muhammad, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahdaki. Tapi kan tidak boleh puji berlebihan. Kan ada riwayat dari hadis Bukhari. Kami ini berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kami untuk tidak berlebihan di dalam memuji. Jangan berlebihan. Di dalam hadis Nabi Muhammad sabdakan la tutruni al-itra' al-mubalagha fi thana. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Hadis ini kadang-kadang dibawa kemana-mana. Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk dipuji berlebih-lebihan. Jawabannya mudah. Tidak usah cari hadis yang lain. Hadis yang serupa teruskan. Nabi Muhammad katakan di hadis yang sama, tidak usah jauh-jauh. Rasulullah katakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan di dalam memujiku. Kemudian Nabi Muhammad menggambarkan satu kaidah. Kata Rasulullah, berlebihan itu menjadikan saya sebagai Tuhan. Sama seperti orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini mantuqul kalam. Mafhumnya, atau seperti ini, orang yang mantiqi, orang yang paham, orang yang pintar itu enak. Kalau saya katakan, Kiai Jamil duduk. Apa yang difahami? Kalau kita tasawwur ada seorang kiai yang sedang duduk. Tapi kalau orang pintar, ketika ada kata Kiai Jamil duduk, yang dia pahami apa? Kiai Jamil tidak berdiri, Kiai Jamil tidak berlari, Kiai Jamil tidak berjalan, Kiai Jamil paham, pemahamannya banyak. Tidak jumut ke situ-situ, saya tidak. Tapi dia memiliki pemahaman yang banyak. Kebalikannya, Nabi Muhammad katakan jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku.
Berlebihan itu seperti apa ya Rasulullah? Menjadikan saya Tuhan. Berarti kalau nggak menjadi Nabi Muhammad Tuhan, tidak berlebihan. Puji Nabi Muhammad semoga. Sallallahu alaihi wasallam. Hada manhaj Rasulillah wa manhajullah fil Qur'anil Karim. Allah memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang begitu hebat di dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggil nama Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Ketika Allah memanggil nama Nabi Nuh, ya Nuh. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika memanggil nama Nabi Musa, ya Musa. Memanggil Nabi Isa, ya Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih. Nabi Muhammad ada Allah panggil, ya Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil dengan gelarnya, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Muzammil, ya ayuhan Muddathir. Nabi Muhammad begitu hebat. Tapi terkadang orang tidak memahami. Karena apa? Karena Al-Quran hanya sebagai hafalan dia saja. Untuk memburukkan orang lain. Untuk menjelekkan orang lain. Seakan-akan dia menganggap bahwa manhaj saya Al-Quran, manhaj saya Sunnah, dan orang lain tidak sesuai dengan apa yang saya paham. Maka dari itu, ya, kita orang Banten, alhamdulillah dari semenjak dahulu kita punya ulama, punya kiai, alhamdulillah semuanya mengajarkan kepada kita, kepada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak sama sekali keluar dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru ini dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ulama ketika mereka yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad, mereka betul-betul hati-hati. Sampai-sampai ikhwani, hafizakumullah wa ra'akum wa saddadallahu khutakum. Di antara mereka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Beliau ini dekat sama Nabi. Ditanya sama teman-temannya, Ayuhal Abbas, man akbar? Anta atau Rasulullah? Siapa yang lebih besar? Engkau atau Rasulullah? Lihat jawaban seorang yang betul-betul paham arti dzauq, arti perasaan. Bagaimana orang yang memiliki rasa. Beliau katakan, huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu bi sanatain. Nabi Muhammad lebih besar dari saya, tapi saya lahir duluan 2 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini diajarkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdim Nabi Muhammad. Allah katakan, lima adinta lahum. Kenapa engkau izinkan kepada mereka untuk tidak ikut di dalam peperangan? Tapi kalau kita baca Al-Quran, Allah dahulukan kalimat afallahu anka lima adinta lahum. Afa fi'an madhi, artinya apa? Allah udah maafin kamu, udah tenang aja. Ini cuma pertanyaan doang, lima adinta lahum. Begitu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat Nabi Muhammad berharap dipindahkan kiblatnya muslimin dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, Nabi Muhammad tidak meminta kepada Allah. Kepalanya ke atas, dia malu sama Allah. Tapi orang Yahudi sering ngatain Rasulullah, ngejek Rasulullah. Ini katanya beda pemahaman sama kita, kok kiblatnya sama. Datang ke kota Madinah, kok kiblatnya sama ke tempat kita, ke Baitul Maqdis. Tapi kok gak sih iman dengan kita? Maka nengok lah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat wahai Muhammad, kamu membolak-balikkan wajahmu ke langit, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Dimulai dengan fa yang berartikan taukid, dimulai dengan lam yang berartikan taukid. Nuwalliyannaka digunakan fi'il mudhari' yang artinya terus menerus wahai Muhammad. Nun kemudian taukid taqilah. Waliyannaka harful khitab, taukid juga. Qiblatan tardaha. Kalau Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, uslubnya berbeda. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dimulai dengan waw. Inna harful taukid, kaf harful khitab yufid taukid. Wa innaka la'ala lam taukid, semua taukid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita ini enggak paham, Nabi Muhammad manusia sama juga seperti kita. Buktinya dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Innama ana basyarum mithlukum." Saya manusia serupa seperti kalian. Jazahullah. Syekh Abdul Ba'its Al-Kattani, hafizahullah. Beliau katakan firman Allah ini, "Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya
Annama ilahukum ilahu wahid. Yang dibahas di situ, Nabi Muhammad mengatakan, saya manusia dari segi apa? Dari segi saya tidak disembah dan mengajak kalian menyembah Allah Maha Satu. Itu bukan berarti Nabi Muhammad sama seperti saya dan kamu, tidak. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Beda. Rasul aja yang ada yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Ya, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada yang bisa ngomong sama Allah, ada yang enggak bisa ngomong. Dapat wahyu melalui perantara. Ada yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya setinggi-tingginya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa sama. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi Muhammad juga pernah tersesat. Enggak bisa. Bahkan sebagian mufassirin mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Maksudnya apa? Kami dapati engkau wahai Muhammad hidup di sekeliling orang-orang yang tersesat. Fahada bika, kemudian Allah berikan hidayah dengan keberadaanmu bersama mereka. Kan enak ngerti. Bahkan sebagian qiraah membaca wa wajadaka dhallun fahada. Orang yang tersesat ketika mendatangimu, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah, jalan keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Nabi Muhammad pernah bermuka masam. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad itu nabi. Nabi Muhammad itu contoh. Kalau Nabi Muhammad tidak melakukan hal yang seperti itu, lalu kalau kita sedang melakukan hal yang seperti itu, jalan keluarnya dari mana? Paham atau tidak? Jadi bahasa kitanya seakan-akan Rasulullah ada amaliyah yang Rasulullah lakukan itu tidak sepenuhnya ingin dilakukan oleh Nabi, tapi untuk dicontoh. Karena Rasulullah SAW adalah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Nabi Muhammad adalah uswah, contoh, tauladan. Maka ketika seseorang mengatakan Nabi Muhammad pernah loh Rasulullah SAW bermuka masam kepada orang, bukan seakan-akan menurut pemahaman saya, husnudzannya saya, dan ini diiyakan oleh para ulama. Nabi Muhammad melakukan hal tersebut karena Rasulullah SAW contoh. Dan saya buktikan dengan dalil. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad pernah sholat zuhur 4 rakaat jadi cuma 2 rakaat. Harusnya berapa rakaat? 4. Sholat zuhur Rasulullah cuma sholat 2 rakaat. Dalam riwayat sholat asar, setelah 2 rakaat Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah satu sahabat namanya Dzul Yadain, dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku silatis salatu am nasi. Orang yang kalau sholat 4 rakaat jadi 2, kemungkinannya ada 2. Bisa jadi sholatnya diqashar, atau memang lupa itu udah rakaat keberapa. Manusia kan umumnya seperti itu. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah sholatnya diqashar atau kau lupa? Apa jawaban Rasulullah? Sholatnya tidak diqashar.